Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Hasin Faidah. Jadi kali ini di video aku akan ngebahas tentang asal usul ideologi. Nah, aku yakin teman-teman pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya ideologi. Bahkan teman-teman udah belajar dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi negeri. Pasti belajar ideologi. Nah, mungkin teman-teman udah ada sedikit yang forget gitu tentang apa itu ideologi. Nah, di sini aku akan mereview kembali gitu kan tentang asal-usul ideologi. Langsung aja teman-teman harus tahu bahwasannya ideologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari idea dan logos. Nah, apa sih itu idea? Idea itu sendiri artinya itu mengetahui pikiran, melihat dengan budi. Sedangkan logos itu berarti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Nah, mungkin sedikit dari teman-teman, bukan sedikit sih, sebagian dari teman-teman ada yang udah langsung, oh iya ideologi tuh kayak gini. Atau mungkin bahkan sebagian dari teman juga ada yang masih bingung gitu, apa itu ideologi. Nah, langsung aja guys, kita simpulin bahwasannya ideologi itu adalah kumpulan ide, gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, atau pengalaman-pengalaman gitu. Nah, terus ideologi itu sendiri juga dicetuskan oleh ahli filsafat Perancis guys yang bernama Antoine de Saint-Exupéry 1557 sampai 1836. Nah, beliau juga menyatakan bahwasannya ideologi itu berasal dari filsafat yang bernama Science de Idea atau sains tentang ide. Nah, beliau pada tahun 1796 juga mendefinisikan bahwasannya ideologi adalah ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Nah, gitu guys. Pada awal kemunculannya juga, ideologi itu berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, atau buah pikiran, gitu guys. Nah, ada juga beberapa pendapat dalam perkembangannya ideologi didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Descartes. Menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pikiran manusia, guys. Yang kedua itu menurut Machiavelli gitu, guys. Ya, aku agak susah gitu ngomongnya. Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Terus yang ketiga, menurut Francis Bacon, ideologi adalah paduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep. Terus yang terakhir, menurut Karl Marx, ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat gitu guys. Sebenarnya masih banyak pendapat-pendapat menurut para ahli, tapi di sini saya mencantumkan secara garis besarnya. Dan dari uraian tersebut, ideologi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang menentukan seluruh hidup manusia. Yang kedua, gagasan yang diatur dengan baik tentang manusia dan kehidupannya. Yang ketiga, kesepakatan bersama yang membuat nilai dasar masyarakat dalam suatu negara, guys. Yang keempat, pembangkit kesadaran masyarakat dalam suatu negara. Yang terakhir, jadi ada 5 guys, poin-poin yang sangat penting gitu. Gabungan antara pandangan hidup yang merupakan nilai dari suatu bangsa serta dasar negara yang memiliki nilai falsafah yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa, guys. Dan kalian juga harus tahu juga guys bahwasannya emang ideologi itu merupakan gambaran dari beberapa hal. Yang pertama itu kalian harus tahu bahwasannya ideologi merupakan gambaran dari sejauh mana masyarakat berhasil memahami dirinya sendiri. Yang kedua itu lukisan tentang kemampuannya memberikan harapan kepada kelompok atau golongan di masyarakat untuk mempunyai kehidupan bersama secara lebih baik gitu guys. Nah, yang terakhir jadi ada 3 gambaran guys. Ini nih yang terakhir nih. Kemampuan mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Mungkin kita belajar banyak di sini gitu, asal usul ideologi sampai terbentuknya ideologi itu kayak mana gitu. Nah, terus aku juga berharap apa yang aku sampaikan bisa dicerna juga sama teman-teman, dan aku berharap ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua dan menambah wawasan dan bisa mereview kembali tentang
asal usul ideologi, karena ideologi itu penting. Ideologi itu adalah dasar sebuah negara dan kita harus menjaga ideologi kita, itu Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.